Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 16 Mei 2023, hari biasa pekan Paskah ke-6. Saudaraku, mari di pagi hari yang sejuk ini kita mau memulai ke aktivitas kita dengan ucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia selalu menyertai kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai dengan 34 dan Injil Yohanes 16 ayat 5 sampai dengan 11. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada seorang ibu yang renta, saudara, menyampaikan kepada ketiga anaknya bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Mendengar ocehan ibunya ini, saudara, anak-anaknya menjadi gelisah dan sedih. Ada apa gerangan dengan ibunya? Apa betul mau meninggalkan mereka selamanya? Anak-anak menjadi gelisah ketika si ibu menyatakan pesan terakhirnya agar mereka kakak adik harus dapat saling menyayangi. Injil hari ini kita melihat bagaimana Yesus Tuhan kita menyampaikan kepada para muridnya akan kepergiannya kepada Bapa yang mengutus dia. Para murid pun berduka cita, sedih, saudara. Saya merasakan dan membayangkan bagaimana situasi saat itu. Pasti para murid bersedih dengan muka yang suram, bengong, dan juga pasti ada yang bertanya-tanya satu dengan yang lain. Apa maksud perkataan Yesus ini? Apakah Yesus sungguh mau meninggalkan para muridnya dan tidak memperhatikannya lagi? Yesus yang telah kembali ke surga tidak membiarkan pengikutnya sendirian mengembara di dunia ini. Dan Yesus selalu menyertai mereka semua. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 17. Ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, penyertaan Yesus kepada para murid dapat kita lihat pada Kisah Para Rasul, saudara. Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya dikala dalam kesulitan. Saat Paulus dan Silas, saudara, di penjara, Yesus menolong mereka dengan cara yang tak terduga-duga. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kisah Para Rasul 16 ayat 26. Mereka dibebaskan oleh Yesus dari penjara di Filipi secara ajaib, saudara. Apa kesulitan kita saat ini? Sebesar apakah kesulitan kita, saudara? Percayalah. Percayalah bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kita yang percaya akan Dia, saudara. Dia ada bersama kita di dalam kesulitan. Tetaplah berdoa dan memuji Dia walaupun dalam kesulitan. Lihat. Lihat Paulus dan Silas, saudara. Di dalam penjara. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Paulus dan Silas, saudara, masih mempunyai waktu untuk bersama Tuhan. Berdoa dan memujinya, saudara. Apakah dalam kesulitan kita juga dapat berdoa dan menyanyikan lagu-lagu pujian bagi Allah kita? Atau kita bersungut-sungut karena merasa Allah tak peduli
dengan masalah kita. Merasa Allah jauh daripada kita. Kita ditinggali oleh Yesus. Doa dan pujian Paulus serta Silas didengarkan oleh Yesus. Pintu-pintu penjara terbuka secara tiba-tiba dan mereka pun terbebaskan, saudara. Bukan itu saja. Kepala penjaga pun kaget, kagum, dan bertobat, saudara. Yesus mau melepaskan segala belenggu yang ada di dalam diri kita. Yesus mau melepaskan segala kesulitan-kesulitan, persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Yesus mau melepaskan segala penyakit yang ada di tubuh kita, yang mana dokter bilang tidak sanggup lagi. Yesus mau melepaskan. Tangan Tuhan Yesus pasti turun membantu kita, asal kita tetap setia, taat, percaya kepadanya. Dan percaya bahwa Dia kembali ke tempat Bapa, naik ke surga, tetap selalu menyertai kita. Dengan mengutus roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun kita. Saudaraku yang terkasih, saat kita bersaksi pun saudara, roh yang sama ini akan membantu kita untuk menyadari, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini saudara mau mengingatkan sekaligus menghibur kita semua yang percaya kepada Tuhan kita, bahwa kepergian Yesus tak akan membiarkan kita sendiri. Yesus tidak mau melihat kita menjadi yatim piatu di dunia ini, saudara. Dia mengutus rohnya, roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, yang akan selalu menyertai di dalam kehidupan kita, terutama di kala kita menghadapi kesulitan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, mari saudara kita mau selalu percaya Dia Tuhan kita Yesus Kristus. Mau tetap setia dan taat sekalipun, sekali lagi saudara, sekalipun kita dalam menghadapi kesulitan. Dengan tetap berdoa, menyanyikan puji-pujian baginya untuk memuliakan dan meninggikan namanya. Tuhan Yesus, Paulus dan Silas telah Engkau bebaskan dari belenggu penjara. Kami percaya diri kami pun Engkau perhatikan. Bebaskan kami dari belenggu dosa yang masih melekat. Bebaskan kami dari segala penyakit, terutama pandemi virus corona yang masih merajalela pada saat ini. Juga bebaskan kami dari segala penyakit virus-virus apapun yang ada di bumi ini. Bebaskan kami dari segala permasalahan yang kami hadapi. Bebaskan kami pula dari segala kesulitan kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.